Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya akan menceritakan kisah Bahram al-Majusi yang menikahi anaknya sendiri tapi dapat salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi umat yang dermawan. Islam juga melarang umatnya menjadi bakhil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan kepada umatnya. Beliau adalah orang yang paling dermawan di antara semua manusia. Beliau tidak pernah menolak apabila dimintai sesuatu. Orang yang dermawan adalah orang yang murah hati, suka beramal, dan meringankan beban orang-orang di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya menyampaikan orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan juga dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari surganya Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Dalam hadis ini, seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan bahwa sesuatu yang kita infakkan dalam sebuah dermaga kebaikan untuk orang lain, untuk sesuatu yang membawa kemaslahatan, merupakan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan kepada surga, dan sebaliknya sesuatu yang kita tahan untuk sebuah kebaikan akan membawa kita semakin dekat kepada mereka. Nauzubillahi min zalik. Sobat, bahkan orang yang sudah meninggal, orang yang di dalam kubur, ketika mereka ditanya, seandainya kalian dibangkitkan lagi ke dunia, apa yang ingin kalian lakukan? Maka dengan yakin mereka menjawab, jika saja kami dibangkitkan lagi ke dunia dan diberikan kesempatan yang kedua untuk beribadah, dermaga yang ingin kami lakukan adalah bersedekah sebanyak-banyaknya. Berkah dari bersedekah menjadi dermawan tidak hanya dirasakan oleh orang-orang Islam saja. Bahkan pada zaman dahulu, seorang yang beragama Majusi menyembah api. Ia merasa hikmah dari bersedekah. Orang ini adalah orang Majusi, penyembah api selama puluhan tahun lamanya. Sudah melakukan berbagai macam dosa yang sudah menikahi anaknya sendiri. Namun anehnya, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkirim salam kepada orang ini, dan setelah itu orang tersebut dikaruniai hidayah untuk masuk agama Islam. Menurut para ulama, adalah keberkahan dari sedekah yang dilakukannya. Pada suatu ketika, Abdullah bin Al-Mubarak melaksanakan ibadah haji karena merasa sangat letih. Abdullah akhirnya tertidur sebentar di Hijr Ismail. Ia kemudian bermimpi. Dalam mimpinya ia berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberinya amanat yang membuatnya menjadi bingung. Dalam mimpinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Wahai Abdullah, saat kamu pulang ke Baghdad dan nanti pergilah ke sebuah kampung, carilah orang Majusi penyembah api yang bernama Bahram. Kirimkan salamku kepada Bahram, sampaikan bahwa Allah telah ridho terhadap dirinya." Seperti dikisahkan dalam kitab Al-Ataf Adaniyah, Abdullah tak membenarkan mimpinya begitu saja. Dalam hatinya ia berbicara, mimpi ini pasti datangnya dari setan. Mana mungkin Bahram seorang Majusi dapat kiriman dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah kemudian terbangun. Ia melakukan wudhu, sholat, dan melanjutkan tawafnya. Tak disangka-sangka mimpi yang serupa datang lagi. Pada kesempatan lainnya, peristiwa itu pun berulang kali hingga 3 kali. Akhirnya sang ulama generasi Tabi'in ini bertekad untuk menunaikan amanat Rasulullah seandainya sudah selesai dari ibadah haji. Sepulangnya dari Baitullah, Abdullah Al-Mubarak benar-benar menunaikan tekadnya. Ia benar-benar mencari sosok yang bernama Bahram. Ia pun melakukan perjalanan yang sangat panjang berhari-hari. Ia melewati kota-kota, melewati desa-desa dan perkampungan. Di setiap kampung yang ia singgahi, ia menanyakan kepada masyarakat sekitar, adakah sosok yang bernama Bahram yang beragama Majusi? Namun, tak juga sosok itu ditemukan. Abdullah Al-Mubarak melanjutkan perjalanannya lagi. Sudah 10 kampung ia lewati, hingga akhirnya di sebuah kampung ia berhasil mendapatkan informasi keberadaan seorang yang bernama Bahram. Abdullah Al-Mubarak kemudian mendatangi orang tersebut yang ia temui di sebuah kampung di Baghdad itu. Ternyata memang seorang Majusi, usianya sudah sangat tua renta. Abdullah tidak langsung menyampaikan salam baginda Nabi sebagaimana yang diamanatkan untuknya di dalam mimpi. Ia ingin menelisik dan meneliti lebih dalam.
apakah sosok Bahram di depannya layak menerima salam dari Nabi? Abdullah mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Wahai Bahram, apakah Anda memiliki perbuatan yang baik di mata Allah? Bahram kemudian menjawab, saya gemar memberi hutang kepada orang-orang. Saya melunasi hutangnya. Orang-orang itu saya wajibkan untuk membayar melebihi jumlah hutangnya semula. Abdullah Al-Mubarak kemudian menjawab, itu haram. Wahai Bahram, apakah ada perbuatan yang lain? Wahai Abdullah, saya memiliki 4 orang putri dan 4 orang putra. Saya sangat sayang apabila anak-anak saya itu menjadi pasangan orang lain. Kemudian saya jodohkan mereka sesama saudara sekandungnya. Saya nikahkan mereka kakak beradik sekandung. Abdullah menjawab, itu juga haram. Adakah yang lain? Saat menikahkan putra-putri saya, tata cara pestanya memakai tata cara ritual agama Majusi. Abdullah pun menjawab, lagi-lagi itu juga haram, wahai Bahram. Dari beberapa perbuatan yang dianggap baik oleh Bahram, ternyata semuanya tidak masuk dalam kriteria yang membuatnya pantas mendapatkan ridho Allah dan salam dari Nabi. Wahai Abdullah, putri saya cantiknya bukan main. Dia paling cantik di daerah sini. Tidak ada satupun pemuda yang pantas berpasangan dengan dirinya. Sebab itu, saya jadikan anak saya itu sebagai istri. Saya kawini anak saya sendiri. Malah pernikahannya dilaksanakan sangat mewah, dihadiri lebih dari 1.000 tamu undangan, kata Bahram. Itu juga sangat-sangat haram dan terlaknat, wahai Bahram. Suasananya kemudian menjadi hening. Kedua orang itu sama-sama berpikir. Abdullah kemudian bertanya lagi, wahai Bahram, apakah ada lagi perbuatanmu yang sekiranya baik di mata Allah? Tampaknya Bahram berpikir sangat keras. Ia berusaha mengingat-ingat, mengulik-ulik lagi jejak kebaikannya. Karena Bahram itu terkenal baik di masyarakat sekitar, karena ia memang seorang tokoh yang dihormati. Kemudian Bahram bercerita tentang pengalamannya bertemu dengan seorang muslimah. Suatu hari ada seorang perempuan muslimah yang masuk ke halaman rumahnya pada malam hari. Perempuan itu datang dengan membawa obor. Anehnya ketika Bahram keluar menemuinya, obor itu dipadamkannya. Kemudian perempuan itu keluar dari halaman rumah Bahram. Bahram pun masuk lagi ke dalam rumahnya. Dan tiba-tiba perempuan itu masuk lagi ke halaman rumah Bahram membawa obornya. Dan seperti yang pertama tadi, Bahram keluar lagi dan obor itu dimatikan lagi oleh perempuan itu. Begitu seterusnya hingga 3 kali berturut-turut. Bahkan kemudian Bahram curiga ada apa sebenarnya perempuan ini datang malam-malam bertamu ketika ditemui obornya dimatikan dan kemudian pergi dari halaman. Tapi ketika aku masuk ke dalam rumah, perempuan itu datang lagi, pikir Bahram. Hingga akhirnya yang terakhir, Bahram memutuskan untuk menyelidiki siapa perempuan itu. Bahram pun memutuskan untuk mengikutinya kemanapun sang perempuan itu pergi. Bahram diam-diam mengikutinya dari belakang, pelan-pelan menyelinap, pelan-pelan memantau. Hingga akhirnya sang perempuan muslimah itu masuk ke sebuah gubuk kecil. Di dalam gubuk kecil itu terdengar suara. Kemudian Bahram mengintip di dalamnya, ada 3 gadis kecil, ada 3 anak kecil, mereka merengek meminta sesuatu kepada ibunya. Mereka ternyata sedang kelaparan. Anak-anak itu menanyakan makanan kepada ibunya. Mereka menangis dan terlihat perempuan yang tadi masuk ke halaman rumah Bahram itu pun sedang menangis. Perempuan itu terhimpit situasi yang sangat sulit. Di satu sisi, perempuan itu tidak tega melihat anak-anaknya kelaparan. Namun di sisi yang lain, ia merasa malu jika harus mengemis meminta makanan kepada Bahram, orang yang kaya raya, orang kafir Majusi. Bahram yang bercerita di depan Abdullah Al-Mubarak meneteskan air mata. Mengingat kejadian itu, dia menarik nafas dalam-dalam. Wahai Abdullah, mengetahui kondisi itu, saya segera pulang ke rumah. Saya ambil sebuah tempat, saya isi dengan berbagai makanan, dan saya antarkan ke rumah perempuan muslimah itu. Dan apakah kamu tahu Abdullah, anak-anaknya sangat senang sekali. Mereka berhenti menangis dan kemudian anak-anak itu berdoa untuk saya. Saya didoakan oleh mereka. Dengarlah wahai Abdullah apa yang mereka doakan. Ya Allah, buatlah gembira orang yang telah membuat kami ini merasa gembira. Begitu doa mereka, wahai Abdullah. Abdullah bin Al-Mubarak hanya mendengar cerita itu. Ia tersadar bahwa perbuatan Bahram yang terakhir ini yang kemudian membuat Rasulullah mengirimkan salam khusus kepada Bahram si Majusi.
Bagaimana mungkin Rasulullah SAW tidak nelangsa melihat umatnya yang tengah kelaparan, dibantu oleh orang lain? Bagaimana Rasulullah tidak terharu melihat kebaikan seorang manusia kepada manusia yang lainnya? Setelah itu, Abdullah bin Al-Mubarak baru menyampaikan salam dari Rasulullah kepada Bahram. Bahram mendengar salam dari Rasulullah SAW. Ketika Pak Tua penyembah Ami itu memutuskan untuk masuk Islam, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang majusi yang sudah melakukan berbagai macam dosa, yang sudah menikahi anaknya sendiri, mendapat hidayah dari kedermawanan yang dia lakukan. Apalagi kita yang seorang muslim. Bagaimana balasan yang akan Allah berikan seandainya kita bersedekah, seandainya kita dermawan dengan harta yang kita miliki secara ikhlas? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan berlipat ganda kebaikan. Sahabat, ada sebuah cerita tentang 3 orang baik yang sudah mengantri di depan pintu surga. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah lolos dari hisab dan siap untuk memasuki surga. Dari ketiga orang tersebut, yang pertama adalah seorang ulama, yang kedua adalah seorang mujahid, dan yang ketiga adalah seorang dermawan. Sang ulama merupakan penyiar agama. Dia adalah orang yang berdakwah setiap harinya, menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada manusia. Yang kedua adalah seorang mujahid, seorang yang meninggal karena memperjuangkan agama Allah. Dia meninggal dalam keadaan syahid dan dijamin masuk surga. Untuk orang yang ketiga adalah orang dermawan yang sering menginfakkan hartanya di jalan Allah. Orang yang sering bersedekah, orang yang rutin mendermakan kebaikan kepada orang lain untuk agama Allah. Ketiga orang ini saling mempersilahkan satu sama lain untuk lebih dulu masuk ke dalam surga. Diceritakan bahwa sang dermawan dan sang ulama mempersilahkan mujahid untuk terlebih dahulu masuk surga. Wahai Tuhan mujahid, masuklah dulu ke dalam surga. Allah telah menjanjikan surga ini untukmu. Kamu sudah mati dalam keadaan syahid, perjuangkan di jalan Allah. Demikianlah kata dermawan dan sang ulama. Ternyata si mujahid menolaknya dengan sangat halus. Ia dengan malu berkata, "Maaf Tuan, ulama adalah yang terhormat. Silakan masuk dulu ke dalam surga. Karena saya tidak akan tahu keutamaan berjihad tanpa adanya ilmu pengetahuan dari Anda. Saya tidak tahu fadilah berjuang di jalan Allah tanpa adanya pemberitaan dari Anda, karena Anda merupakan seorang alim. Anda adalah seorang ulama." Akhirnya si dermawan dan si mujahid mempersilahkan sang ulama untuk masuk surga terlebih dahulu. Si ulama bersiap-siap untuk melangkahkan kakinya untuk masuk pintu surga. Dia maju sedikit ke depan dan tiba-tiba tak disangka-sangka ia justru mundur lagi dan berkata kepada sang dermawan, "Wahai saudaraku, rasanya engkaulah yang lebih berhak untuk masuk surga terlebih dahulu dibandingkan dengan kami. Dibandingkan mujahid dan ulama. Karena berkat dana bantuan darimu, dibangunlah rumah-rumah ibadah, dibangunlah masjid, madrasah, pesantren, dibangunlah panti jompo, panti yatim piatu, panti sosial, dan tempat-tempat masalah hati yang lainnya. Wahai saudaraku si dermawan, Anda gemar membayar zakat, gemar berinfak, sedekah, berwakaf, sedangkan saya bisa menyiarkan agama itu berkat bantuan darimu." Si mujahid berjuang di jalan Allah, berjihad sampai meninggal dalam peperangan itu, juga karena bantuan darimu. Pada akhirnya, si dermawan masuk surga terlebih dahulu dibandingkan mujahid dan ulama. Subhanallah, itulah keutamaan bersedekah. Semoga kita termasuk orang-orang yang rajin bersedekah. Baiklah sobat, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dari kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video-video selanjutnya hanya di channel Sejarah Dunia Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.